Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok saya, yaitu analisis peserta didik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rizky Prasetya dan dua rekan saya, Baby Amanda Divani dan Suci Oliviani. Pengertian analisis peserta didik. Analisis peserta didik adalah proses mengumpulkan, menilai, dan memahami karakteristik, kemampuan, kebutuhan, dan latar belakang peserta didik untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Analisis ini dilakukan agar guru atau pendidik dapat menyesuaikan metode, strategi, dan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kondisi peserta didik. Lalu ada tujuan analisis peserta didik. Tujuan analisis peserta didik adalah untuk memahami karakteristik, kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang peserta didik sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi peserta didik. Manfaat analisis peserta didik. Yang pertama, guru dapat memilih model, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan belajar antar siswa. Dan yang keempat, menciptakan proses pembelajaran efektif, efisien, dan menyenangkan. Selanjutnya, karakteristik peserta didik adalah ciri khas yang dimiliki siswa baik dari segi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun moral. Yang membedakannya dengan orang lain, pemahaman karakteristik ini penting agar guru bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa menurut Slameto 2010. Selanjutnya ada aspek karakteristik peserta didik. Yang pertama itu fisik, berkaitan dengan kondisi kesehatan, panca indera, dan perkembangan motorik. Siswa dengan kondisi fisik sehat cenderung lebih fokus, sedangkan gangguan penglihatan atau pendengaran perlu penanganan khusus. Lalu ada kognitif, yaitu kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif siswa usia SD beda dengan SMP atau SMA, sehingga guru harus menyesuaikan materi dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Aspek karakteristik peserta didik selanjutnya ada sosial. Peserta didik berkembang melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan sekitar. Kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan adaptasi sosial menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Lalu ada emosional, berkaitan dengan kestabilan emosi, kepercayaan diri, serta kemampuan mengendalikan perasaan. Guru perlu memahami kondisi emosional siswa agar tidak salah dalam pendekatan. Lalu ada aspek karakteristik peserta didik yang terakhir, yaitu moral dan spiritual, berkaitan dengan nilai, norma, serta ajaran agama yang dianut peserta didik. Usia remaja misalnya sedang dalam proses pembentukan identitas moral sehingga guru harus memberi teladan yang baik. Lalu ada bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang sejak lahir atau potensi bawaan yang jika dikembangkan dengan latihan akan menghasilkan prestasi tinggi dalam bidang tertentu. Sedangkan minat adalah rasa suka, tertarik, atau keinginan kuat terhadap suatu objek atau aktivitas yang membuat seorang memberi perhatian lebih tanpa paksaan. Lalu ada hubungan bakat dan minat. Bakat akan berkembang optimal jika didukung minat. Dengan minat yang kuat, dapat mendorong latihan sehingga bakat semakin terasa. Contohnya, siswa berbakat musik akan lebih cepat berkembang jika juga memiliki minat yang tinggi dalam bermain alat musik. Selanjutnya, contoh penerapan di sekolah. Siswa dengan bakat olahraga diberi kesempatan ikut lomba atau klub olahraga sekolah. Lalu siswa dengan minat menulis diberi ruang di mading sekolah atau lomba menulis. Dan guru menghubungkan minat dengan materi. Misalnya, pelajaran IPA dijelaskan lewat eksperimen menarik bagi siswa yang suka praktik. Dan materi yang terakhir saya jelaskan itu adalah contoh kasus. Seorang siswa memiliki bakat menggambar, tapi minatnya pada teknologi.
Jika guru mengintegrasikan keduanya, siswa dapat diarahkan menjadi desainer grafis. Sedangkan jika bakat siswa tinggi namun minat rendah, guru perlu meningkatkan minat dengan memberi pengalaman belajar yang menyenangkan. Hai, saya Baby. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri maupun dari luar yang menggerakkan seseorang untuk belajar, berusaha, dan mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, seperti rasa keingintahuan dan rasa ingin berprestasi. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar siswa, seperti ketika teman mendapatkan hadiah karena nilainya bagus, mendapat pujian, dorongan dari orang tua, dan persaingan dengan teman sebaya. Selanjutnya ada implikasi dalam pembelajaran. Guru perlu membangkitkan motivasi diri siswa agar semangat belajar tetap terjaga. Nah, di sini ada beberapa cara praktis. Seperti yang pertama, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dengan begitu, siswa akan lebih semangat untuk mendalami suatu materi. Selanjutnya, memberikan penghargaan, seperti memberikan pujian dan hadiah-hadiah kecil. Dan yang terakhir adalah memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, yang keempat ada inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan mental umum yang mencangkup berpikir, menalar, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman. Inteligensi berbeda dengan pengetahuan. Ia adalah potensi dasar untuk belajar, bukan seberapa banyak informasi yang kita ketahui. Selanjutnya ada peran inteligensi dalam belajar. Siswa yang memiliki inteligensi tinggi biasanya lebih cepat dalam memahami suatu materi. Sedangkan siswa yang memiliki inteligensi sedang atau rendah tetap bisa berhasil jika diberikan metode yang sesuai. Nah, inteligensi ini berkaitan dengan cara berpikir siswa, seperti mengingat, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan yang ia miliki. Selanjutnya ada implikasi dalam pembelajaran yang berkaitan dengan inteligensi. Guru harus memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan inteligensi siswa. Di sini terdapat dua cara. Yang pertama, menggunakan diferensiasi pembelajaran, memberikan materi yang sesuai dengan tingkatan intelektual siswa, seperti memberikan remedial bagi siswa yang lambat dan memberikan pengayaan bagi siswa yang cepat. Yang kedua, menggunakan metode kecerdasan majemuk, yaitu memberi kesempatan bagi siswa untuk unggul dalam bidang yang lain. Contohnya seperti siswa yang lambat dalam matematika namun memiliki keunggulan dalam bidang seni. Nah, di sini terdapat beberapa contoh praktik di kelas. Dari ketiga jenis tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat berbagai macam cara atau metode yang sesuai untuk setiap tingkatan inteligensi siswa, dari inteligensi tinggi, sedang, ataupun rendah. Semua dapat kita atasi dengan penyesuaian metode yang tepat. Yang kelima ada gaya belajar. Gaya belajar adalah cara khas yang dimiliki oleh setiap individu untuk memahami, menerima, dan mengolah pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Dengan memahami gaya belajar, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar siswa dapat dengan mudah untuk memahami suatu materi. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya belajar. Di sini ada model FAK, visual, auditory, dan kinestetik. Siswa yang gaya belajarnya dengan visual atau melalui penglihatan biasanya lebih mudah paham terhadap model-model bentuk video atau melihat grafik dan bagan.
Selanjutnya ada auditori, melalui pendengaran. Siswa yang gaya belajarnya melalui auditori biasanya lebih mudah memahami ketika mendengarkan langsung guru menjelaskan atau melalui rekaman. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, melalui praktik. Siswa yang menggunakan gaya belajar kinestetik biasanya lebih cepat dalam memahami sesuatu ketika ia bereksperimen sendiri atau mencoba agar tahu. Selanjutnya ada model gaya belajar called experiential learning. Di sini ada diverger, perasa, dan pengamat. Biasanya siswa yang memiliki gaya tersebut lebih memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki banyak ide, dan lebih suka berdiskusi. Contohnya, dia suka dengan studi-studi kasus dan diskusi kelompok. Selanjutnya ada asimilator. Biasanya anak-anak seperti ini lebih suka terhadap teori daripada praktik nyata. Dia lebih suka mendengarkan sesuatu dibandingkan langsung mencobanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari yang teman saya jelaskan, yaitu jenis-jenis gaya belajar. Yaitu ada converger. Converger yaitu pemikir dan pelaku. Pemikir dan pelaku suka mencari solusi praktis, senang bereksperimen, mencoba hal baru, dan problem solving. Cocok untuk tugas praktik, eksperimen, dan proyek. Selanjutnya ada akomodator, perasa dan pelaku. Akomodator suka terjun langsung belajar dari pengalaman nyata, senang mencoba, fleksibel, dan belajar dari kesalahan. Cocok untuk simulasi, praktik, lapangan, dan role play. Ada implikasi dalam pembelajaran. Guru perlu menyesuaikan strategi mengajar dengan gaya belajar siswa. Untuk siswa visual, gunakan gambar, slide, min map, dan warna-warni. Untuk siswa auditori, gunakan diskusi, penjelasan verbal, dan rekaman audio. Untuk siswa kinestetik, gunakan eksperimen, praktik, dan simulasi. Contoh praktik di kelas. Ada seorang guru IPA menjelaskan sistem pernapasan. Untuk siswa visual, guru menggunakan gambar organ pernapasan. Untuk siswa auditoral, guru menjelaskan proses pernapasan dengan cerita. Lalu untuk siswa kinestetik, guru menyuruh siswa melakukan percobaan meniup balon untuk memahami kapasitas paru-paru. Selanjutnya ada kemampuan awal. Kemampuan awal adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang sudah dimiliki siswa sebelum mempelajari materi baru. Dengan kata lain, kemampuan awal menjadi modal dasar siswa untuk menerima pembelajaran berikutnya. Menurut Slameto tahun 2010. Pentingnya kemampuan awal. Yang pertama, menentukan titik tolak pembelajaran. Guru tahu dari mana harus memulai. Yang kedua, membantu guru memilih strategi, metode, dan media yang sesuai. Cara mengidentifikasi kemampuan awal, yaitu pertama, tes diagnostik, yaitu soal singkat sebelum pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Yang ketiga, observasi, yaitu melihat kebiasaan dan keterampilan siswa. Yang keempat, wawancara atau angket, menanyakan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, ada implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, jika kemampuan awal siswa rendah, guru harus memberi penjelasan dasar, contoh konkret, atau remedial.
Yang kedua, jika kemampuan awal siswa tinggi, guru bisa memberi materi penggayaan atau tugas proyek yang lebih menantang. Yang ketiga, guru sebaiknya mengaitkan materi baru dengan pengalaman siswa agar lebih mudah dipahami. Prinsip apersepsi. Contoh praktis, yaitu sebelum belajar pecahan di matematika, guru mengecek dulu apakah siswa udah paham pembagian bilangan bulat. Sedangkan dalam pembelajaran IPA tentang fotosintesis, guru bertanya dulu apakah siswa sudah tahu fungsi daun pada tumbuhan. Penjelasan di atas, saya akan membacakan simpulannya, yaitu setiap peserta didik memiliki keunikan yang mempengaruhi proses belajarnya. Oleh karena itu, guru perlu memahami berbagai aspek penting seperti karakteristik, bakat, dan minat, motivasi, integrasi, gaya belajar, serta kemampuan awal yang dimiliki siswa. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini membantu guru merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih efektif dan menyenangkan, tetapi juga mampu mengoptimalkan perkembangan kemampuan serta membentuk pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswa.